wakil ketua pansus. Ya tanya juga mau dia tuh dia Satu menghubungan kabupaten kan? kan kemarin ada informasi Dipakai, saya juga sudah tidak suka. Dipakai lagi lagi. Ketua boleh kita sama dengan ketua itu. Lain di bawah kan? Bisa berdiri bisa. Panitia khusus COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari pada Rabu 8 Juli 2020 lalu mengunjungi sejumlah fasilitas kesehatan di distrik Walmare dan Pravi. Pansus COVID-19 DPRD Manokwari ini terdiri dari Romer Tapilatu, Masrawi Arianto, Warpatan Diseno, Sofia Warikar, Suryati, Erni Sosang, Joani Brian Makatita, Siswanto, dan Caroline Makelo. 9 orang pansus COVID-19 DPRD tersebut melihat langsung fasilitas yang ada di Puskesmas Walmare, Rumah Sakit Pratama, dan Puskesmas Pravi dalam menghadapi COVID-19. Pada kesempatan itu, pansus juga menanyakan langsung terkait upaya pencegahan COVID-19, ketersediaan alat pelindung diri atau APD, insentif serta jumlah tenaga medis baik dokter maupun tenaga perawat. Ketua Pansus COVID-19 DPRD Manokwari, Romer Tapilatu mengatakan, hasil kunjungan pihaknya ditemui bahwa operasional petugas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi pelayanan COVID-19 di distrik agak sedikit terhambat. Kemudian APD yang disediakan masih sangat minim. Menurut Romer, kinerja penanggulangan COVID-19 didorong dari tingkat bawah. Dari sisi petugas, perlu dibekali dengan konsumsi obat dan vitamin yang cukup, bila perlu stok diperbanyak. Dia menilai jika fasilitas dan operasional lengkap, maka pasien tidak lagi dirujuk ke Manokwari. Sebab Rumah Sakit Pratama saat ini mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap dalam menangani pasien. Hal ini, kata Romer, harus dipikirkan oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten agar tidak semua pasien dirujuk ke Manokwari. Dia menyebut di Wapramasi, Rumah Sakit Pratama bisa menangani pasien asalkan dokter dan APD dilengkapi. Romer juga berharap kebutuhan Rumah Sakit Pratama dalam menangani pasien COVID-19, gugus tugas harus memasok dalam jumlah besar agar digunakan dalam waktu lama. kalau umpama fasilitas dan kemudian operasional cukup lengkap di situ, maka dia tidak lagi ke Manokwari. Dia hanya putus sampai cukup di Pratama, katakan tetap Pratama. Dokter kalau umpama bisa di situ dilengkapi, perawatnya cukup lengkap di situ, dan saya pikir Pratama sudah cukup lengkap untuk menangani pasien-pasien di situ. Apakah ini yang bisa kemudian dipikirkan oleh gugus tugas di Kabupaten Manokwari? Jadi tidak semua orang itu kemudian ditransfer ke Manokwari. Cukup saja di Pratama, bagian Wapramasi itu Pratama bisa menanganinya asalkan mencatatkan mereka punya dokter, kemudian mereka punya APD yang lengkap dan sebagainya. Mereka tidak lagi datang kemudian meminta pengadaan bahan atau sesuatu yang ada yang mereka perlukan itu tidak diberikan sedikit, katakan. Maksudnya sedikit demi sedikit diberikan, tapi kemudian di dropping sajalah. Kebutuhan dalam 3 bulan ke depan itu kira-kira berapa banyak, supaya mereka bisa dapat melakukan tindakan secepatnya kepada pasien-pasien yang terinfeksi. Katakan contoh seperti yang di SP1. Mereka bilang bahwa mereka perlu pakai ambulans, tapi kemudian di Pravi, ya kan? Ambulans itu dipakai untuk pelayanan masyarakat umum, tidak bisa dipakai untuk katakan COVID, nanti mereka disoroti oleh masyarakat. Mungkinkah ada mobil khusus tentang COVID di ambulans katakan ditaruh di Pratama, tapi kemudian dipakai dari Lasmi, CD dan lain sebagainya, supaya kemudian pengangkutan mereka tidak lagi susah-susah gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang kita maksudkan dengan fasilitas-fasilitas mereka. Kita juga ingin bahwa ya di tingkat bawah itu tidak ada, maksud kami kalau kita datangi orang itu tidak mengeluh lah gitu, ya kan? Itu berarti bahwa gugus tugas harus turun sampai tingkat bawah dan kemudian memastikan mereka apakah mereka sudah cukup baik dalam menangani dengan fasilitas yang ada. Tentunya itu yang kita harapkan.
ada banyak hal yang mereka ingin sampaikan kepada kita tentang fasilitas di rumah sakit dan sebagainya. Contoh di Pratama mereka ingin sekali ada perbaikan untuk apa? Pele apa? Di ruang isolasi, kamar mayat, ya kan? Mereka nggak punya kamar mayat, kalau nggak salah. Kalau umpama itu bisa difasilitasi dengan baik sampai di tingkat itu, maka ya sudah pasien stop sampai di situ. Tinggal mungkin dukungan kota itu kirim dokter, kirim APD, gitu kan, sampai di situ saja sebenarnya menurut kami. Jadi itu harus diperkuat di tingkat apa distrik itu. Masing-masing distrik saya pikir bahwa mereka juga cukup mampu untuk melayani asalkan sosialisasi kepada mereka, kemudian memberikan fasilitas yang cukup kepada mereka. Itu saja sebenarnya. Ini yang kita mau dorong. Kira-kira di mana sih operasional mereka di tingkat puskesmas itu? Ya kan? Mereka menghadapi orang, katakan bukan saja pelayanan tiap hari gitu, tapi kemudian orang yang datang itu sudah harus ada stok rapid testnya. Kalau umpama ada orang flu itu segera saja di rapid test. Kalau umpama tidak ada barang itu di tingkat distrik, ya bagaimana mereka mau apa? Kemudian mengetahui secara dekat atau detail apa yang katakan orang itu terinfeksi atau tidak. Kalau umpama ada rapid test, dicurigai rapid test. Kemudian melayani orang dicurigai, mereka harus pakai APD. Tidak lagi komunikasi biasa-biasa saja, tapi komunikasi orang yang datang memang harus kemudian punya persiapan yang cukup di fasilitas itu, puskesmas, seperti itu. Sementara itu, anggota Pansus COVID-19 DPRD Manokwari, Orpa Tandiseno menambahkan, dari pemantauan langsung di Puskesmas Warmare, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas Pravi, dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19, 3 Vaskes itu cukup bertanggung jawab. Dia menyebut, sesuai pengakuan Kepala Puskesmas Warmare, Pravi dan Direktur Rumah Sakit Pratama bahwa telah menerima APD dan vitamin, tetapi masih dalam jumlah terbatas sehingga jika dimungkinkan harus ada penambahan. Secara manusiawi, jelas Wakil Ketua Fraksi Nurani Bangsa ini, petugas medis juga khawatir akan imun mereka, sehingga perlu ada penambahan vitamin. Sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19, Orpa menuturkan kesejahteraan petugas lebih diperhatikan oleh Pemda. Sebab dari puskesmas yang ada, jumlah tenaga honorer masih sangat banyak dibandingkan ASN. Dari pemantauan kami bahwa penanganan mereka untuk masalah COVID ini cukup ada tanggung jawab. Dan masalah kepedulian tim gugus untuk mereka juga berterima kasih. Tetapi mereka tetap berharap bahwa mereka tetap menunggu kepedulian dari tim gugus untuk selanjutnya, karena mereka mengakui bahwa mereka sudah mendapatkan APD, alat pelindung diri untuk medis-medis yang ada di situ, dan juga untuk vitamin-vitamin untuk mereka, tetapi masih sangat terbatas. Jadi mereka berharap mendapatkan penambahan untuk sumbangan-sumbangan ke puskesmas mereka, karena mereka juga secara manusia mereka juga khawatir untuk keselamatan diri mereka sendiri. Mereka sebagai garda terdepan, mereka sangat mengharap agar mereka diperhatikan terutama dalam hal kesejahteraan mereka. Kemarin kami sempat bertanya soal berapa tenaga medis yang ada di setiap puskesmas dan rumah sakit itu, dan kami dapatkan bahwa masih tenaga honorer lebih banyak daripada ASN, dan mereka berharap bahwa bagaimanapun pemerintah diminta untuk ada turun tangan untuk memperhatikan para honorer yang ada di puskesmas dan di rumah sakit tersebut. Di puskesmas di Pravi, kami sempat berbincang dengan kapusnya juga bahwa
mereka sudah berapa kali, mungkin sudah 2 kali kah menangani pasien yang terinfeksi, dan akhirnya mereka rujuk ke Manokwari. Tetapi mereka ya cukup kewalahan juga dalam penanganan. Dalam hal ini bahwa sebenarnya para medis yang ada di wilayah tersebut, baik di Puskesmas Warmare, Rumah Sakit Pratama, dan di Puskesmas Pravi, cukup sangat peduli dengan adanya COVID ini, dan mereka saling bahu-membahu untuk melakukan tugas dengan baik. Tetapi sekali lagi bahwa mereka berharap diperhatikan, khususnya dalam hal menjaga imun mereka, dalam hal penambahan vitamin buat mereka, dan APD. Mereka tidak memungkiri bahwa ada bantuan yang sudah turun ke mereka, tetapi mereka masih berharap bahwa ada penambahan dalam hal itu.